Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah subscribe dan terima kasih yang udah like juga komen video kali ini. Marilah kita lihat potensi-potensi yang ada di wilayah kita. Jangan sampai potensi itu terbuang sia-sia dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Khawatirnya seperti itu. Bahkan malah itu bisa menghasilkan dan bisa menjadi cuan buat kita. Tentunya beragam pepohonan, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu banyak. Ini salah satunya lamtoro yang begitu kaya akan protein dan bagus banget buat domba kita. Tumbuh-tumbuhan di sekitar kita jadi peluang emas buat kita sebagai peternak. Jadi kita jangan sepelekan rumput-rumput liar dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah kita. Tentunya rumput-rumput liar banyak tumbuh kan di wilayah kita masing-masing. Ada di kebun kosong, di kubur-kuburan kosong, di segala tempat lah, pinggir-pinggir jalan, pokoknya banyak rumput-rumput itu. Dan itu bagi kita semua peternak domba anggonan, baik domba aritan, intinya itu sangatlah emas hijau yang begitu berlimpah dan sedikit orang yang lirik. Nah, dari sedikit yang lirik itulah kesempatan kita buat ambil kesempatan. Karena apa? Di samping kita sambil bersih-bersih lahan kebun dan pinggir-pinggir jalan, itu juga bisa menghasilkan buat kita. Jadi teman-teman, ayolah kita melek potensi yang ada di sekitar, yang orang anggap sampah tapi kita bisa jadikan cuan gitu. Dan kalau saya sistemnya masih sistem angonan. Karena apa? Satu, menurut saya itu hal yang paling mudah di sini, karena cukup kita giring dia ke lahan hijau, dia bisa cari makan sendiri. Ketika ada tanaman yang tinggi, tinggal kita patah-patahin domba di situ, udah bisa makan ketika udah dibawa. Jadi menurut saya domba angunan itu paling enak lur. Ya tentunya pasti ada masing-masing, ada lebih dan kurangnya. Kekurangan domba angunan mungkin ketika ada yang berkebun, kita harus waspada karena khawatir domba-domba kita makan tanaman orang lain kayak gitu. Tapi di samping itu domba angonan itu menurut saya sangat menekan biaya di dalam peternakan lah. Dari segi pakan, obat-obatan dan lain-lain. Untuk kesehatan pun lebih terjaga. Apa sih perawatan domba angonan? Domba angonan sih menurut saya cuma satu, kebersihan kandang, kedua kebersihan domba gitu. Jadi udah itu aja, paling kita kasih air ketika di dalam kandang. Dan ketika memang rumput itu lagi berlimpah banget, bolehlah kita kasih tambahan makan di malam hari dengan kita ambilin rumput-rumput. Udah sesimpel itu menurut saya. Dan di koloni juga menurut saya banyak kelebihannya apa, dia bisa kawin bebas lah. Ketika memang ada yang birahi, domba juga udah langsung bisa kawin secara alami gitu, tanpa harus kita paksa. Namun memang dari segi efisiensi atau mengejar keuntungan lah, ya saya tidak pungkiri itu lebih bagus di ternak. Namun ada biaya di situ, jadi secara perhitungan sih mungkin gitu ya, mungkin ya ada lebih ada kurang lah gitu. Karena kalau domba di angon itu menurut saya itu banyak keringanan bagi kita sebagai peternak. Mungkin dari pertumbuhan bobot, berat badan dan lainnya jauh dibanding yang dikasih pakan intensif di dalam kandang terus. Namun buat kita peternak di desa atau yang dengan modal kecil, angonan menurut saya jadi solusi tanpa harus kita berpikir panjang. Namun ketika memang udah berkembang, bisalah kita berpikir kembali lah untuk menuju peternakan modern. Tapi kalau untuk memulai, karena peternakan modern itu butuh biaya yang lumayan besar. Jadi buat kita orang desa cukup sistem angonan dan lihat potensi di sekitar. Jangan sampai kita nanti malah telat, keburu orang yang lebih cepat melihat potensi-potensi yang ada di wilayah kita. Kan sayang juga. Kita yang pribumi, kita yang orang sininya gitu, orang kampung sendiri, tapi orang lain yang memanfaatkan potensi-potensi alam di wilayah kita sendiri, kan sayang banget. Jadi menurut saya buat yang daerah perkampungan lah kayak saya, masih banyak lahan rumput, ayo kita beternak bersama.